wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada saat ini kembali dapat melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah SAW. Kita mempelajari riwayat hadis daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kita mempelajari magalah-magalah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang mengiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, kebajikan yang kita laksanakan, yang kita gawekan, yang kita buat, seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi khair wa afiyah, salam umur yang panjang kita gunakan untuk taat kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah masih membahas seputar hadis yang kedua. Satu hadis yang menceritakan bahwasanya dulu baginda Rasulullah SAW itu sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, dikelilingi oleh sahabatnya untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengar ilmu-ilmu yang luar biasa daripada baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenali, bahkan sahabat-sahabat pun tidak kata yang kenal, baik yang tua yang muda, tidak ada yang mengenalnya. Dia datang, intinya itu adalah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Ada banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil, kita fahami, dan insya Allah bisa kita terapkan. Di antaranya ketika laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah SAW, dia pakai baju yang bagus, pakai baju yang berwarna putih bersih, rambutnya tertata. Di sini ulama memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita nak bertemu atau nak berjumpa dengan orang-orang yang besar, dengan orang-orang yang berpangkat, atau dengan orang-orang yang kita anggap dia itu memiliki keutamaan lebih daripada yang lain, maka kita dianjurkan untuk memakai pakaian-pakaian yang rapi, memakai pakaian yang selayaknya dan sepantasnya. Apalagi kalau kita nak nemui pejabat, jangankan ini, kita nemui Pak RT nak pakai baju yang bagus, RW ke pucuk dan selanjutnya. Apalagi kalau kita nak berjumpa dengan menteri dan presiden, maka kita harus memakai pakaian yang selayaknya. Nah, begitu juga kita ketika kita nak belajar. Maka ulama mengajarkan kalau kita nak belajar, maka pakailah baju-baju yang pantas. Jangan datang ke sini ke majlis pakai baju tidur, jangan. Atau kalau datang ke majlis untuk pakai baju yang santai, tidak pula bagus hal tersebut. Atau baju olahraga, datang ke sini boleh apa tidak? Sebenarnya boleh baik,
Tapi nyingoknya pantas atau tidaknya itu harus kita tahu. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dari perjumpaan laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW, dia langsung duduk kepada Rasulullah SAW. Dia datang ya Rasulullah, dia langsung duduk di hadapan Rasulullah, bahkan lututnya disatukan dengan lututnya Rasulullah. Tangannya diletakkan kepada kedua paha daripada Rasulullah SAW. Di sini memberikan pelajaran juga. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi apa? Kalau kita nak belajar, maka kita harus mendekat sebagusnya dan selayaknya kita mendekat kepada pengajar. Kita harus dekat kepada guru kita. Makanya kalau kita jengok metode-metode yang diajarkan di pesantren-pesantren, kalau misalnya ada guru yang datang, maka muridnya itu keliling. Di sini tidak jauh-jauh. Ustaz boleh tak kalau kita duduknya agak jauh? Boleh baik. Boleh. Tapi tidak wajib duduk depan, tidak wajib. Di belakang-belakang juga boleh. Tapi paling bagus di depan. Kenapa? Karena kalau di depan, kalau misalnya dia tidak paham, dia bisa bertanya. Kalau misalnya di depan minim gangguan. Di belakang banyak gangguannya. Apa tidak kita menahan gangguan. Kadang-kadang misalnya kalau ini tidak pakai speaker, maka yang di belakang itu suaranya kurang jelas. Atau pakai speaker tahu-tahu bersamaan dengan jalannya mobil. Nah, apa dia tuh? Akhirnya kurang mengerti. Makanya kalau kita nak belajar itu, duduknya harus di depan. Usahakan harus di depan. Semakin depan, semakin bagus. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimatullah. Maka dikatakan oleh para ulama, ada dua hal. Ada dua tipe wong yang tidak bakal mendapat ilmu. Maka kita harus jago-jago. Jangan sampai kita ini termasuk wong yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Apa dia? Kenapa? Karena ilmu. Jengok Nabi Muhammad SAW. Sudah beliau adalah wong yang paling alim, wong yang paling pintar. Kalau masalah otak Nabi Muhammad nomor 1. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, tetap kau minta ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk salat tiap hari harus belajar. Nah, itu Nabi Muhammad, wong yang paling pintar, wong yang paling cerdas. Dan wong yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita macam mana? Maka kita harus lebih lagi. Masyarakat hadirin dua tipe ini apa? La yanal ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak bakal mendapatkan ilmu. Siapa ini? Wong pertama, wong yang malu-malu. Nah, aku nak depan malu, tidak lemah ini. Nah, akhirnya malu-malu ini ujung-ujung dia menjauh. Nah, inilah akhirnya bisa jadi dia karena dia malu tadi dia menjauh atau malah tidak datang, tidak lemah hadir di sini ke majelis ini. Aku tidak pernah masuk. Dalam akhirnya tidak datang. Nah, sudah tidak dapat ilmu. Kemudian yang kedua, mutakabir. Wong yang sombong. Wong yang sombong sama juga. Wong yang sombong dia juga wong yang tidak akan bakal dapatkan ilmu. Kenapa? Karena ada hadir sudah. Siapa Ustaz? Oh, itu dah ada salah. Mau ini, Bu. Nah, akhirnya kebanyak-banyak udahlah ini masih tahu aliman aku. Nah, sudah akhirnya apa? Dia tidak dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita nak belajar dari guru-guru kita, pengen dapat keberkahan yang banyak, maka usahakan kita harus mendekat kepada guru kita. Ustaz, berarti nak dekat kan sama seperti apa? Malaikat Jibril? Jangan juga tapi. Jangan juga saja itu nempel dengan kalau misalnya si kau nempel jadilah. Kalau nempel kalau kan kita majelis ini, si kau nempel kalau. Ini nempel yang di belakang, nempel yang di belakang, yang di depannya, yang belakang nempel depannya, saro dulu. Ya udah, paling tidak sewajarnya, tapi agak mendekat. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka langsung laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku, ajarkan kepadaku apa dia pengetahuan kau tentang hakikat Islam. Sini sahabat Rasulullah SAW agak kaget di sini. Kenapa di sini ada wong bertanya kepada Nabi Muhammad SAW langsung, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Langsung bertanya, manggil namu. Itu kalau nak ketemu dengan siapa? Kamu Pak Guru. Setidak-tidaknya kalau kita nak bagus, Pak, siapa namanya? Pak ini. Itu kan ada namanya. Kalau misalnya tidak tahu, ya Pak Guru be sebutnya. Ini tidak langsung nyebut nama. Ngapa ini? Nah, padahal itu tidak diperkenankan. Nah, makanya para ulama membahas hadis ini ada beberapa jawaban. Di antara jawaban para ulama yang pertama adalah hal tersebut
memang belum diharamkan kepada kita untuk menyebut Nabi Muhammad SAW dengan panggilan namo. Karena itu ayat yang yang menerangkan bahwasanya memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan namo itu belum turun. Ayatnya ya ayyuhar rasul la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Nah ini ayat ini ketika ayat itu turun, maka tidak boleh lagi ada orang yang manggil Nabi Muhammad dengan namanya, kecuali dengan panggilan Nabi, dengan panggilan Rasul, harus ada embel. Nah, kenapa orang ini manggil langsung dengan nama? Ya karena dia manggil langsung dengan namanya karena ayat yang mengharamkan hal tersebut belum turun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jawaban yang kedua, yang diharamkan ini khusus kepada manusia. Nah, ini kan yang bertanya siapa nih? Kejingannya manusia. Tapi sebenarnya siapa? Malaikat Jibril. Nah, karena Malaikat Jibril dia tidak dilarang, ya dipanggil-panggil namanya. Kemudian juga ada lagi di antara jawabannya lagi supaya para sahabat yakin yang bertanya ini adalah wong Badui. Karena sahabat waktu itu belum tahu siapa yang datang ini, tiba-tiba datang ini, tahu-tahu dengan model macam ini. Siapa? Nah, kalau misalnya tahu-tahu sudah beradab, berarti siapa nih wong ini? Siapa? Wong dari mana ini? Tapi kan ini macam ini, Badui ini, ini tidak ngerti, tidak kati akhlak, kurang sopan santun. Nah, dari itu supaya itu diantara jawaban-jawaban para ulama, kenapa dia langsung memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Dia memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Masyarakat hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ketika dia bertanya oleh Muhammad, kabarkan, informasikan, ajarkan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu apa? Kau bersaksi dan kau meyakini dan mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu. Bahkan itu ada kunci Islam dan itu juga ada kunci surga. Kunci surga. Wong tidak pernah mengucapkan kalimat ini sebaik apapun dia. Sosialnya sebagus apapun dia, setiap hari kebaikannya di mana-mana dikenang. Bahkan ketika dia meninggal dunia, disaksikan oleh wong rame. Sekau kampung dia metu galo, lanang tina udah kecil metu galo. Jangankan cuma sekampung, sekota. Jangankan sampai berjuta-juta yang nganterkan dia ke kuburnya. Tetapi kalau dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia kaget di akhirat tidak bakal mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kunci nikmat itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan juga itu adalah Islam. Kalau nak masuk agama Islam harus ucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat ini harus. Ustaz, kalau dia baru sikok, cak mana Ustaz? Apa sudah dimasuk? Belum. Aku percaya bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi untuk Muhammad kaget dulu. Pikir-pikir dulu. Belum. Tidak baca. Atau dibalik. Ya sudah, aku berarti ini percaya dengan Nabi Muhammad. Allah itu masih pikir-pikir. Lagi aku renung-renung ke dulu. Apakah sudah masuk Islam? Belum. Harus kedua-duanya. Harus dah baca idah. Masyarakat hadirin, rahimani wa rahimullah. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa tuqimas shalah. Islam itu apa? Islam itu adalah kau mendirikan sholat. Kau ngaku Islam, tapi kau tidak mendirikan sholat, maka Islam kau diragukan. Karena wong Islam adalah wong yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, apa juga lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Di antara perintah Allah adalah kita mendirikan sholat. Dan sholat itu ada peraturan-peraturannya, ada syarat-syaratnya, ada syarat dan rukunnya. Maka kita diwajibkan untuk orang Islam untuk mendirikan sholat. Dengan segala macam peraturan-peraturan dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ustaz, kalau ada wong dia sholat baik, teman dia tidak belajar, tidak tahu mana rukun, tidak tahu mana syaratnya, bagaimana dengan sholatnya? Apakah diterima? Tidak diterima. Masyarakat hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita jenguk ada seorang laki-laki pada satu hari masuk ke dalam masjid. Ketika dia masuk dalam masjid, dia pengen sholat. Masuk di masjid, masuk. Pakai kaki kanan lah dia, masuk, dah, jengok, dia sholat, masuk langsung sholat. Dia awal dia sholat, sampai dia kelar. Tahu-tahu setelah dia kelar, dia jengok dalam masjid, ada Rasulullah.
maka dia dekati Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia mendekat kepada Rasulullah SAW, maka dia kata, Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ucapkan salam kepada kau. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. Kemudian laki-laki ini pengen bertanya kepada Rasulullah, pengen nak ngomong sama Rasulullah, pengen berbincang-bincang dengan Rasulullah. Baru nak ngomong, kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah SAW, balik lagi kau ke belakang, sholatlah, karena hakikatnya kau ini belum sholat. Ya sudah, karena yang nyuruh Rasul, padahal yang sudah sholat, dimundur ke belakang, kemudian dia sholat. Selesai sampai sholat, didatangi Rasulullah, diucap kembali dia, ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, Waalaikumsalam. Kemudian laki-laki ini pengen ngomong lagi, ya Rasulullah, aku pengen irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ke belakang, sholatlah kau, karena kau ini belum sholat. Bingung nih, aku nyelah sholat 2 kali, bukan sekali, 2 kali lah sholatnya, ulang nih. Disuruh ulang lagi, sudah. Berarti ada yang salah caknya, dia sholat lagi. Cuma sholat yang kedua, yang ini nih lebih lama daripada yang tadi, agak lama dikit, bagus kan? Makanya ini salah, cak ini. Sudah, sampai habis kelar. Sudah yakin ini bagus, dia sudah kelar, maka didatangi Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi dia ucapkan salam kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Baru nak ngomong, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ke belakang sana, sholat lagi karena kau belum sholat. Pikir, lah sering 3 kali aku nih, 3 kali. Gitu kalau sekali sudah pasti nak komplain. Ini, suruh balik lagi, pasti ada yang salah. Amal dia akhirnya dia ngomong, pada akhir kali dia ngomong, ya Rasulullah, lam uhsin ghairaha fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak baca lagi kalau sholat lebih bagus daripada yang ini. Itulah yang kadar aku. Fa'allimni, coba ajarkan kalau ada yang salah. Nah akhirnya, kalau Rasulullah SAW diajarkan, tahu tak? Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, dengan memasukkan niat di dalamnya. Kemudian ada bacaan Fatihahnya. Kemudian ada rukuknya. Kemudian diajarkan ada i'tidalnya. Ada namanya sujudnya. Ada duduk di antara 2 sujud. Ada lagi sujud lagi. Kemudian situ bangun. Dan terus diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai dia tutup dengan salam. Nah, cak inilah sholat kau. Kalau nak sholat, cak inilah cara sholatnya. Nah, jadi cak itu. Jadi kapan kalau sholatnya dia sekendak dirinya, maka tidak sah. Ada uang sholat. Sudah siang-siang hari dia sholat zuhur. Setelah dia sholat, ternyata diketahui bahwasanya sholatnya tidak sah. Waktu sholat zuhur di siang hari, ketika dia gawekan sholat, ternyata sholatnya tidak sah. Kenapa karena tidak sah? Karena waktunya belum masuk. Dengar lagi, 12 kurang seperempat. Yang sekarang zuhur jam berapa? 12:10 kan? Nah, jam 12 dia ngomong, tengah hari, jam 12 tepat, langsung sholat ya. Zuhur ini. Sholat, kau. Sholat apa tadi? Sholat zuhur. Tidak sah sholat kau. Sholat zuhur belum masuk. Kenapa? Karena zuhur itu ada waktunya. Waktunya belum masuk. Berarti kalau ngawetkan tadi, tidak sah. Jadi apa? Sholat sunnah baik jatuhnya. Jatuhnya sholat sunnah baik. Akhirnya setelah masuk dia ngawetkan, dia sholat. Nah masuk waktunya, sholat ngerasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah bagus, dah masuk kan? Dah sholat ya, sholat. Tahu-tahu ada yang ngatakan, bulan, sholat apa kau tadi? Sholat zuhur. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ternyata pas ditanya, dia ni belum wudu. Ada belum wudu. No, ada wudu dulu. Iya, kau ni. Mana sholat tidak bagi wudu? Wudu dulu sholat. Kalau udah wudu, udah sholat. Iya, dah. Sholat, dah. Dia balik lagi, dia ulangi. Dia ambil wudu. Setelah ambil wudu, dia tahu kan masuk. Dia sholat Allahu Akbar. Ada yang mengatakan lagi belakang, sholat apa? Tidak sah sholat kau. Walaupun nak bagus-bagus tidak sah. Mengapa? Kau tu lagi ngok, aurat terbuka. Nah, subhanallah, ternyata apa? Tidak mentang-mentang dia tahu hukumnya secara itu, tahu-tahu dia baca sah, belum tentu makanya nak belajarnya. Nak duduk di majlis-majlis ilmu. Apalagi baginda Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada kita min iktirabis sa'ah an yusalli khamsu nafsan wala yubbali ahdim sholah. Daripada di hari-hari dekat-dekat hari kiamat
Kali ada orang yang solat 50 orang yang solat. 50 orang yang solat, bukan siko 2, 3, 4 tak, 50 orang yang solat. Ternyata tidak ada satu pun dari ke-50-nya solatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Rukunnya tidak pas. Syarat-syaratnya tidak kena. Kemudian apa? Dia melakukan hal-hal yang membatalkan solat. Makanya kapan ada pengajian-pengajian khususnya masalah fikih, maka datang, duduk, belajar biar ngerti. Jangan penting aku sholat biasa, aku selama alhamdulillah sholat. No, bukan cuma sholat, benar tak sholat gitu? Benar tak ibadah kita selama ini? Atau jangan-jangan kita cuman tegak duduk itu baik. Ternyata kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kita lagi sholat. Makanya belajar. Dekat dengan ulama, duduk belajar. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Waktu qimus shalah, waktu tiaz zakat, dan kau keluarkan zakat. Zakat pada siapa? Kita wajib mengeluarkan zakat. Zakat bagi yang mampu, bagi yang berada, bagi yang ada harta, ada lebih harta. Maka ingat, duit kita tu bukan duit kita galau. Kita kumpulkan peras keringat. Kita banting tulang. Ada duit. Duit kita tu bukan punya kita galau. Ada hak-hak orang lain. Makanya Islam mengajarkan embek harta daripada wong yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Untuk apa? Supaya manfaatnya itu untuk kita semua. Dari kita dan untuk kita semua. Ustaz, ini kejamnya tidak kejam Islam. Islam masih ngenjuk akal, ngenjuk kita sesuatu sistem yang bagus. Kalau kita amalkan sistem ini baik, subhanallah, maka tidak katik lagi orang miskin. Tapi kenapa sekarang banyak orang miskin? Kenapa? Karena orang kayanya tidak galak banget menentukan zakat. Nah itulah. Sekarang nih banyak orang miskin, tidak baca ngapa-ngapa. Kenapa? Karena orang kayanya tidak peduli dengan orang miskin. Yang penting aku biarlah antaklah orang lain. Oh kaget. Hati-hati. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan balik keadaan kau. Yang tadi kau sekarang berada, tahu-tahu kau jadi orang miskin kau. Baru tahu ngerasakan. Kaget lah sudah ngerasakan kata yang bantu. Nah itulah. Maka nak benar-benar. Dan itu pun zakat itu harus diserahkan kepada yang berhak. Kalau kita tidak serahkan kepada yang berhak menerimanya, maka kita belum diakui mengeluarkan zakat. Tapi itu sudah duitnya betul Ustaz. Sudah sampai kepada uangnya, iya sampai jadi sedekah beh. Adapun zakat kau tetap akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi belajar. Zakat itu ada apa beh? Zakat banyak. Zakat harta ada. Zakat perniagaan ada. Zakat pertanian ada. Zakat ternak ada. Barang tambang ada. Maka nak belajar, balik lagi belajar, duduk dengan ustaz, duduk dengan kiai, belajar. Ukur-ukurannya berapa? Berapa yang dimaksudkan? Cuman 2,5%. Berapa? 2,5%. Bukan 250, bukannya 25%, bukan. 2,5%. Cuman kadang-kadang kita males mengeluarkannya. Nah, hati-hati, kaget kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watasumu Ramadan. Islam itu apa? Kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita nih muslim itu bukan. Tanya pada diri kita masing-masing. Kita muslim atau bukan? Setelah tanya kepada diri kita tanyakan kepada anak-anak kita. Kita nih muslim atau bukan? Setelah kita tanya anak-anak kita tanya bini kita nih muslim atau bukan? Kita tanya kepada kawan-kawan kita nih muslim atau bukan? Kenapa? Kalau muslim, kalau bukan puasa. Kenapa tidak puasa? Kadang-kadang kita jengoklah dekat pasar, dekat terminal. Jengoklah ketika bulan Ramadan, ternyata masih banyak orang yang makan-makan, masih banyak orang yang minum-minum di siang hari, bahkan jangan habis subuh sudah ada. Merokokan pula kadang-kadang. Bagaimana tidak malu pula kadang-kadang, maki koko, jalan-jalan keluar, ya Allah. Ma'ano nunjukkan apakah dia muslim atau bukan, atau cuma muslimnya cuma ada di KTP pada buka KTP uangnya tidak muslim. Apa muslim itu? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Wa tahujjul bait. Apa? Berangkat haji. Islam itu kau berangkat haji. Berangkat haji. Bagi siapa Ustaz? Bagi yang mampu.
Yang tidak mampu macam mana? Tidak wajib. Kada wong tidak mampu, dia usah berangkat. Misalnya dia punya rumah tu lah isi lah kata. Tapi dia pengen berangkat ibadah haji. Artinya apa? Kalau nak pengen ibadah haji, dia jual rumahnya. Sehingga apa? Setelah dia berangkat haji, balik-balik jadi gelandangan. Tidak punya rumah. Oh, jangan itu. Tidak bagus yang seperti itu. Tidak bagus. Tengok sesuai apa tidak. Kita termasuk yang mampu atau tidak. Kalau kita mampu berangkat. Cuma paling tidak ada pasang niat. Pasang niat dan nanti kita nak berangkat ibadah haji. Kalau tidak mampu, ya sudah jangan. Ibadah mampu. Jadi kita berangkat, cuma berangkat baik. Berangkat kita pikirkan yang ditinggal tu ada tak nafkahnya? Anak kita, bini kita, selama kita berangkat itu ada tak nafkah yang mereka gunakan untuk kebutuhan mereka. Jadi bukan cuma berangkat baik, anak bini. Kalau belum sanggup menunjuk mereka, tidak ada yang menunjuk mereka, sudah berarti belum mampu ukurannya. Atau mungkin terjadi peperangan kayak sekarang. Sekarang peperangan di peperangan antara Iran dengan Israel. Mungkin saya melok perang dahsyat, bom-boman. Jadi apa? Khawatir di sana tidak selamat, perangnya benar-benar pecah perang. Misalnya, kita katakan. Jadi yang tidak ada pesawat yang berangkat ke sana kecuali tembak, mobil dibom. Nah, kalau udah model macam ini berarti tidak aman. Kalau tidak aman, kita tidak pacak ke sana dengan aman, berarti kita masih dianggap belum mampu. Jingok keadaan. Kalau misalnya sudah pacak, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi sudah reda, mungkin sudah aman, baru kita dikatakan mampu. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Intinya setelah dia bertanya kepada Rasulullah SAW, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah, tahu-tahu orang yang bertanya ini mengatakan, langsung mengatakan sadaqta, benar ya Muhammad. Apa yang kau jawabkan itu dari pertanyaanku benar kau. Sahabat bingung, ada orang bertanya sama Nabi Muhammad. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad, jawabannya betul Nabi Muhammad. Bingung nih sahabat, siapa nih orang ini? Tidak cocok logika. Namanya orang bertanya itu kan karena dia tidak tahu. Setelah dia tahu mestinya, yo, aku tahu sekarang. Ini jawab betul. Bingung nih sahabat. Sayyidina Umar bingung juga. Mana nih orang ini? Artinya apa? Setelah dikabarkan kepada Sayyidina Umar bahwasanya yang bertanya itu adalah malaikat Jibril, barulah pantas yang bertanya malaikat Jibril, lebih tahu. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia bertanya juga tentang keimanan, bertanya juga tentang ihsan dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya kita ini sekarang memang telah berada di penghujung tahun. Kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah. Apa yang harus kita lakukan pada masa-masa masa-masa seperti ini? Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ini dianjurkan untuk selalu membuka sesuatu dengan yang baik dan selalu menutup sesuatu dengan yang baik. Bahkan semenjak kita lahir ke dunia ini, begitu kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia, maka kita langsung disambut dengan satu yang baik. Apa? Diazani sebelah kanan dan diqomati sebelah kiri. Agar apa? Niatnya supaya kita awali kehidupan kita dengan satu yang baik. Niatnya apa? Dan juga pas kita meninggal, kita juga tutup usia kita dengan sesuatu yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, seperti itu kok. Begitu juga dengan hari-hari kita. Begitu bangun tidur, tutup dengan apa? Bangun tidur, kita mulai dengan membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mulai hari kau dengan sesuatu yang baik. Dan begitu kau nak tidur, tutup dengan sesuatu yang baik. Bahkan kita nak mulai pekerjaan, mulai dengan yang baik. Baca bismillah, tutup macam itu juga. Seluruhnya. Kita nak solat, mulai dengan yang baik. Dulu dibuka dulu ada pembukaannya. Nak wuduk dulu yang baik. Setelah selesai solat, bukan langsung lari. Tutup dengan adab-adabnya. Nah macam itu juga kita kena menyelesaikan tahun kita. Maka kita dianjurkan untuk menutup tahun-tahun kita dengan yang baik. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waktu tidak banyak, tinggal sedikit lagi. Maka kita gunakan kesempatan kita hari untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sekarang ini sudah bagus sepanjang tahun ini? Kalau kita termasuk orang yang mengisi hari-harinya dengan satu yang baik,
jarang melakukan maksiat, jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada hukum-hukum Allah, jarang kita menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu. Syukur alhamdulillah dan jago pertahankan. Kalau pacak tingkatkan lagi. Tetapi kalau kita termasuk orang yang banyak salahnya, banyak teledornya, banyak dosanya, pagi, siang, sore, malam, kita banyak melakukan dosa, bahkan kita kadang-kadang berbuat dosa, kita ketawa pula habis itu. Kadang kita tidak kata penyesalan, maka saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hari-hari ini semaksimal untuk memperbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Banyak-banyak dekat kepada Allah, sering-sering minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki sisa hari ini. Sisa hari-hari ini sampai kita menutup tahun kita dengan yang baik-baik. Maka ada satu amalan yang bisa insyaallah ini kalau digawekan oleh kita, maka insyaallah kita akan sama baik kita beribadah sama 700 tahun. Ini masih ada kesempatan pada di akhir tahun ini, yaitu kita berpuasa di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Nah, masih ada tersisa siko kesempatan lagi. Mestinya sebulan itu ada 4. Di bulan Muharram di bulan Haram itu terbuka waktunya 4 kali seperti ini. Tapi ini di akhir tahun ini yang kita sedang alami ada sekali, yaitu hari Kamis tinggal sekali, Jumat tinggal sekali, Sabtu tinggal sekali. Nah, kita kalau pacak kita berpuasa di hari-hari ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu yang besar insyaallah. Itu yang berpuasa pada 3 hari tersebut di bulan haram, pahalanya sama dengan orang beribadah 700 tahun. Maka insyaallah kalau pacak gawikan. Sambil kita memperbaiki diri kita, jangan sampai kita termasuk jangan kita melakukan kemaksiatan pada hari ini sampai kita tutup akhir tahun kita. Masyaallah hadirin rahimanallah. Kemudian pas akhir tahun jangan sampai lupa, ingat, pas akhir tahun jangan sampai lupa kita membaca doa akhir tahun. Jangan sampai lupa, nyesel kalau kita lupa sampai membaca doa akhir tahun. Kenapa? Karena wong yang membaca doa akhir tahun sebanyak 3 kali, maka setan itu langsung sumpah serapah. Apa di antara sumpah serapahnya setan? Ta'ibna ma'utulas sanah wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Sial dengan budak ini. Kami sudah capek-capek setahun ini menjerumuskan dia untuk supaya menjadikan dia orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti aku. Aku dah usaha maksimal setahun ini. Di ujung-ujung dia baca doa akhir tahun, isinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rusak dalam waktu sedikit ini, dia rusak galau-galau. Itu setan nih. Kalau sudah setan marah, berarti itu keberuntungan buat kita. Makanya jangan sampai lupa. Makanya godaan pada hari itu banyak godaan. Pokoknya jangan sampai kita lupa. Kemudian setelah kita masuk, kapan Ustaz bacanya? Sore-sore kalau pacak nak maghrib. Dengar nak maghrib, tinggal 15 menit lagi. Nah, kita mulai baca 3 kali. Setelah masuk langsung baca doa. Doa awal tahun. Boleh Ustaz baca langsung masuk, boleh. Atau nak sholat dulu, ya boleh sholat dulu, habis sholat langsung baca doa awal tahun. Apa dia manfaat daripada membaca doa awal tahun? Kalau kita baca doa awal tahun sebanyak 3 kali, maka ada riwayat yang mengatakan istamana ala nafsih fa fima bagi min umri wa tawakkala bi malakan ya rusan min syaitan wa atba'i. Maka ketika kita baca doa awal tahun di awal tahunian Hijriah ini, maka insyaallah kita telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita minta perlindungan sama Allah, kalau Allah sudah melindungi, tidak kata orang yang bisa mengganggu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tugaskan 2 malaikat yang menjaga kita, sehingga setan tidak pacak mengganggu kita. Kalau misalnya kita sudah terganggu oleh setan, maka cepat Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dalam hati kita untuk segera kembali kepada dan kita harus takut ini setiap waktu dan setiap saat. Kita lakukan seperti ini. Paling bagus setiap hari. Kalau paling bagus lagi setiap habis sholat kita cek itu kan. Nah, sholat ini sholat apa? Sholat zuhur. Kita gawekan sifar, koreksi yang sebelumnya kita perbaiki lagi. Sholat asar apa yang kita lakukan hari ini kita perbaiki, dan kita kalau ada yang salah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti ini, mudah-mudahan bukan kita tutup akhir tahun dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan kita tutup umur kita dengan sesuatu yang baik, meninggal dalam keadaan
husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'na syaqin wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka asyaq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.